Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Risna Family. Video kali ini aku akan membahas tentang abortus. Tapi sebelum videonya aku share, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Oke, terima kasih. Tonton videonya sampai habis. Oke, aku akan menjelaskan tentang abortus atau keguguran. Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup atau berhentinya kehamilan sebelum janin mencapai usia kehamilan 22 minggu atau berat badan janin di bawah 500 gram. Selanjutnya, aku akan menjelaskan patofisiologi abortus. Pada awal mulanya terjadi perdarahan dalam desidua basalis yang diikuti kematian jaringan di sekitarnya atau nekrosis. Kemudian sebagian atau seluruh hasil konsepsi terlepas karena dianggap benda asing. Dengan adanya benda asing dalam uterus menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Oleh karena adanya kontraksi uterus, maka abortus memberi gejala umum berupa nyeri perut karena kontraksi disertai perdarahan dan pengeluaran seluruh atau sebagian hasil konsepsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab abortus. Pertama, kelainan pertumbuhan hasil konsepsi atau ovum dan spermatozoa. Oleh karena faktor, paling sering karena kelainan kromosom. Kromosom tidak sempurna sehingga gagal untuk bertumbuh dan berkembang. Misalnya kelainan kromosom 21 atau trisomi sebagai penyebab Down syndrome dan kelainan kromosom 23 atau kromosom seks. 2. Lingkungan endometrium kurang sempurna sehingga tidak siap untuk implantasi zigot. Oleh karena trofoblast tidak mampu mensintesa progesteron. Dan terakhir, lingkungan dari luar atau pengaruh teratogenik oleh karena faktor radiasi, virus, dan obat-obatan dapat mempengaruhi pertumbuhan hasil konsepsi beserta lingkungan hidupnya dalam uterus. Kedua, kelainan pada ibu oleh beberapa faktor. Pertama, penyakit pada ibu, diabetes mellitus atau DM menyebabkan gangguan pembuluh darah pada plasenta. Anemia menyebabkan hantaran nutrisi dan oksigen janin terganggu. Hipertensi menyebabkan gangguan peredaran plasenta terganggu. 2. Penyakit infeksi akut, misalnya penyakit infeksi yang menyebabkan panas tinggi, influenza, malaria, rubella, toksoplasmosis. 3. Penyakit sistemik dan infeksi kronis, misalnya pneumonia, tifus abdominali, diare atau disenteri, sifilis, penyakit tiroid. 4. Kelainan pada uterus, misalnya mioma uteri, cornut uterus, retroversi uterus, cervix incompetens. 5. Kelainan kongenital atau karena trauma yang disebabkan karena tindakan pubertase yang lalu. 6. Peningkatan tekanan intrauterin, misalnya pada hydramnion menyebabkan dilatasi serviks. 6. Pengaruh emosional yang hebat menyebabkan pelepasan hormon dan hipofise yang menyebabkan timbulnya kontraksi uterus, misalnya nyeri hebat, cemas atau takut yang berlebihan, dan kecelakaan. Kondisi ini mempengaruhi sistem saraf, otonom, kelenjar adrenal, pembuluh darah, dan otot. Itulah penyebab-penyebab abortus. Selanjutnya, abortus dibagi atas 2 golongan. Pertama, abortus spontan. Abortus spontan adalah keluarnya hasil konsepsi tanpa intervensi medis maupun mekanis atau tanpa ada unsur tindakan dari luar dan dengan kekuatan sendiri. 2. Abortus buatan atau abortus provokatus atau disengaja digugurkan. Abortus ini dibagi menjadi 2, yaitu abortus buatan menurut indikasi medis. Abortus ini disengaja dilakukan dalam upaya menghilangkan hasil konsepsi atas indikasi untuk menyelamatkan nyawa ibu.
misalnya penyakit jantung, hipertensi esensial, karsinoma serviks, dan keputusan ini ditentukan oleh tim ahli yang terdiri dari tim dokter ahli kebidanan, penyakit dalam, dan psikolog. Kedua, abortus buatan kriminal atau abortus provocatus criminalis adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah atau oleh orang yang tidak berwenangan atau dilarang oleh hukum. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa abortus spontan. Yang pertama, abortus komplit atau keguguran lengkap, di mana seluruh hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri. Gejalanya ostium tertutup atau terbuka, uterus lebih kecil dari umur kehamilan, dan kavum uteri kosong. Terapinya tidak perlu evakuasi lagi. Observasi perdarahan, pemberian tablet tambah darah, dan konseling asuhan pasca keguguran. Kedua, abortus incomplete atau keguguran bersisa, di mana sebagian hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri, tetapi sebagian tertinggal atau biasanya jaringan plasenta. Gejalanya, klien mengeluh nyeri perut dan nyeri punggung yang mungkin hebat. Perdarahan terus berlangsung. Terdapat perdarahan pervagina yang juga bisa banyak. Untuk abortus yang baru terjadi didapati serviks terbuka. Kadang-kadang dapat diraba sisa-sisa jaringan dalam kanalis cervicalis atau kavum uteri, serta uterus yang berukuran lebih kecil dari seharusnya. Dan terapinya, bila ada tanda-tanda shock, maka atasi dulu dengan pemberian cairan dan transfusi darah. Kemudian keluarkan jaringan secepat mungkin dengan metode digital dan kuretase. Setelah itu beri obat-obat uterotenika dan antibiotika. 3. Abortus incipiens atau keguguran berlangsung. Abortus ini sedang berlangsung dan tidak dapat dicegah lagi. Ostium terbuka, teraba ketuban, dan berlangsung hanya beberapa jam saja. Gejalanya, pada wanita hamil ditemukan perdarahan banyak, kadang-kadang keluar gumpalan darah yang disertai nyeri perut bagian bawah dan dilatasi serviks. Dan terapinya seperti abortus incomplete. Keempat, abortus imminens atau keguguran mengancam. Abortus ini baru mengancam dan masih ada harapan untuk mempertahankannya, di mana ostium uteri tertutup dan hasil konsepsi masih dalam kandungan. Uterus sesuai dengan gestasi dan bercak darah. Gejalanya, bila seorang wanita hamil di bawah 20 minggu mengeluarkan sedikit darah pervaginal, perdarahan dapat berlanjut beberapa hari atau dapat berulang. Dapat disertai rasa nyeri pada perut bagian bawah. Terapinya dengan memberikan obat-obat hormonal dan antispasmodika serta istirahat. Kalau perdarahan setelah beberapa minggu masih ada, maka perlu ditentukan apakah kehamilan masih baik atau tidak. Kalau reaksi kehamilan 2 kali berturut-turut negatif, maka sebaiknya uterus dikosongkan atau dikuret. 5. Abortus tertunda atau Mrs. Abortion, di mana keadaan janin telah mati sebelum minggu ke-20, tetapi tetap di dalam rahim selama beberapa minggu atau 8 minggu atau lebih setelah janin mati. Dan saat terjadi kematian janin, kadang-kadang terjadi perdarahan pervaginam sedikit, sehingga menimbulkan gambaran abortus imminens, tetapi rahim tidak membesar, bahkan mengecil karena absorpsi air, ketuban, dan maserasi janin. Gejalanya dijumpai amenorrea, perdarahan sedikit-sedikit yang berulang pada permulaannya, serta selama observasi fundus tidak bertambah tinggi, malahan tambah rendah. Kalau tadinya ada gejala-gejala kehamilan, belakangan menghilang diiringi dengan reaksi kehamilan yang menjadi negatif pada 2-3 minggu sesudah fetus mati. Pada pemeriksaan dalam serviks tertutup dan ada darah sedikit. Sekali-sekali pasien merasa perutnya dingin atau kosong. Terapinya berikan obat dengan maksud agar terjadi his sehingga fetus dan desidua dapat dikeluarkan.
Kalau tidak berhasil, lakukan dilatasi dan kuretasi. Dapat juga dilakukan histerotomia anterior. Hendaknya pada penderita juga diberikan tonika dan antibiotika. Keenam, abortus habitualis atau keguguran berulang, di mana keadaan penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih. Terapinya, pengobatan pada kelainan endometrium pada abortus habitualis lebih besar hasilnya jika dilakukan sebelum ada konsepsi daripada sesudahnya. Merokok dan minum alkohol sebaiknya dikurangi atau dihentikan. Pada serviks inkompeten terapinya adalah operatif. Dan yang terakhir, abortus infeksiosus dan abortus septik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, abortus infeksiosus adalah keguguran yang disertai infeksi genital, dan abortus septik adalah keguguran disertai infeksi berat dengan penyebaran kuman atau toksinnya ke dalam peredaran darah atau peritoneum. Gejala dari abortus infeksiosus: amenore, perdarahan, keluar jaringan yang telah ditolong di luar rumah sakit, kanalis cervicalis terbuka, teraba jaringan, perdarahan dan sebagainya. Tanda-tanda infeksi alat genital: demam, nadi cepat, perdarahan, berbau, uterus besar dan lembek, nyeri tekan, leukositosis. Dan adapun gejala pada abortus septik adalah kelihatan sakit berat, panas tinggi, menggigil, nadi kecil dan cepat, tekanan darah turun sampai shock. Perlu diobservasi apakah ada tanda perforasi atau akut abdomen. Dan terapi pada abortus infeksiosus adalah bila perdarahan banyak, diberikan transfusi darah dan cairan yang cukup. Berikan antibiotika yang cukup dan tepat. 24 sampai 48 jam setelah dilindungi dengan antibiotika atau lebih cepat bila terjadi perdarahan banyak. Lakukan dilatasi dan kuretasi untuk mengeluarkan hasil konsepsi. Infus dan pemberian antibiotika diteruskan menurut kebutuhan dan kemajuan penderita. Dan adapun terapi pada abortus septik, terapinya sama saja, hanya dosis dan jenis antibiotika ditinggikan dan dipilih jenis yang tepat sesuai dengan hasil pembiakan dan uji kepekaan kuman. Tindakan operatif melihat jenis komplikasi dan banyaknya perdarahan dilakukan bila keadaan umum membaik dan panas meredah. Oke, itulah tadi macam-macam abortus dan pengertiannya. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan.